kita memasuki pelayanan firman menjelang perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita naikkan doa memohon penerangan dari Roh Kudus. Bapa Surgawi, terima kasih kami menjadi keluarga Allah. Engkau Bapa kami anak-anak-Mu. Oleh karena penebusan Kristus, kami diangkat menjadi putra-putri kerajaan sorga. Kami menyambut anugerah besar itu dalam syukur dan hendak merayakannya dalam perjamuan suci dalam ibadah hari ini. Sebelum menerima perjamuan itu, roti kehidupan atau firman Allah biarlah menjadi makanan kami, supaya kami sadar bahwa kami hidup bukan hanya oleh roti, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih ya Allah Bapa, untuk menjaga dan memelihara kami jasmani dan rohani. Terima kasih Engkau menciptakan kami semua dengan tujuan untuk hidup memuliakan nama-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu selalu mengingatkan kami, menerangi hati dan pikiran kami kembali, supaya kami tidak lupa pada tujuan itu. Kami berdoa dan menyerahkan jam di mana kami mendengarkan firman-Mu, supaya Engkau sendiri mencengkeram kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman itu mendapatkan tempat dan bertakhta di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Narasi Yusuf berlanjut. Kita akan membaca episode selanjutnya dalam Kejadian 42 ayat 29 hingga 38. Saya undang kembali jemaat untuk berdiri selama pembacaan firman Tuhan ini. Ketika mereka sampai kepada Yakub ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, kepada kami, dalam hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu, dan pergilah, lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai tetapi orang jujur. Dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya,
Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, "Kedua anakku laki-laki boleh kau bunuh jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu." Tetapi jawabnya, "Anakku tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati, dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara, tema dari seluruh kisah tentang Yusuf adalah Joseph the Steward. Yusuf, sang pengurus kasih karunia, sang penerima titipan tanggung jawab dari Tuhan. Steward. Sampai pada cerita ini, kita tahu Yusuf itu sudah membuktikan dirinya. Dia memang seorang steward. Steward yang baik. Mengapa? Karena dia punya satu ingredient yang mutlak harus ada pada seorang steward, yaitu kejujuran. Yusuf punya itu, honesty, integrity. Tetapi sebaliknya lah dengan kakak-kakaknya itu. Dalam soal kejujuran, mereka berantakan, amburadul. Yang diucapkan mereka berbeda, bahkan berlawanan dengan kenyataan. Mereka bisa menciptakan cerita bohong, narasi bohong, supaya diterima sebagai kebenaran. Satu kebohongan mereka tutupi dengan tipuan lain. Akhirnya menjadi multiple lies. Kebohongan berganda-ganda. Kacaulah pokoknya. Itulah kakak-kakak Yusuf. Dan sekarang kita sampai pada episode di mana topik kejujuran ini sedang mengejar orang-orang yang berpaling darinya. Kejujuran itu sedang mengejar seperti pihak yang menagih hutang, mengirimkan bil, tagihan. Itu sebabnya tema kita hari ini, tagihan yang pasti datang. Sampai di sini, saudara-saudara, sebenarnya kakak-kakak Yusuf, anak-anak Yakub itu berusaha untuk jujur.
Sepertinya mereka dibuat kapok oleh ketidakjujurannya. Itu sebabnya berkali-kali mereka berkata di hadapan Yusuf, sang penguasa Mesir itu, adiknya, tetapi yang mereka belum tahu saat itu. Mereka berkata, kami ini orang jujur. Pasal 42 ayat 11. Dan sekarang diulang lagi dalam cerita mereka kepada ayahnya di ayat 31. We are honest men. Kami ini orang jujur. Di dalam hal tuduhan mereka sebagai pengintai, mereka memang tidak bohong. Tetapi bisakah mereka itu dibilang orang jujur? Honest man? Seperti pengakuan itu? Sebagai pembaca cerita ini atau penonton adegan ini, kita bisa berkomentar ketika mereka berkata, kami ini orang jujur. Really? Is that true? Orang Jawa bertanya, tenane? Benarkah begitu? Kita lihat ayat 29. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Ketika mereka sudah sampai di rumah dan menceritakan segala sesuatu kepada Yakub ayahnya, apakah mereka jujur? Kita tahu, ya, mereka bercerita apa adanya, tidak berbohong. Tetapi sebagai pembaca kita juga tahu ada satu missing point yang tidak benar. Tetapi narasi itu yang tidak benar itu harus terus mereka lanjutkan dan ikuti. Apa itu? Perhatikanlah ayat 31 dan 32. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur. Kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Semua statement mereka betul, kecuali satu. Seorang sudah tidak ada lagi. Benarkah itu? Seorang itu adalah Yusuf. Selama ini mereka menceritakan dan menciptakan narasi Yusuf mati diterkam binatang buas. Itu sebuah kebohongan. Dan kebohongan itu terus dilanjutkan. Dan kebohongan itu pula yang mereka hidupi dan percayai oleh Yakub, terutama ayahnya sampai setua itu. Itu sebabnya ayat 36 berkata, dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang kamu Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Yusuf sudah tidak ada lagi. Itulah yang dihidupi narasi itu, kebohongan itu oleh Yakub. Yusuf tidak ada lagi. Itu adalah sebuah ketidakjujuran kronis di dalam diri ke-10 kakak-kakak Yusuf itu.
Nah, sesuatu yang sekarang terpaksa harus diungkit kembali. Sama seperti alarm yang sudah dimatikan, tetapi terus bunyi. Sesuatu yang membuat statement mereka, "We are honest men," menjadi pernyataan atau statement yang cacat. Yusuf tidak ada lagi adalah sebuah ketidakjujuran yang tidak boleh dianggap tidak ada. Yusuf tidak ada lagi adalah ketidakjujuran yang seperti hutang yang tagihannya sudah menjelang due date. Waktunya sudah hampir untuk hutang itu dilunasi. Segenap keluarga, terutama Yakub, layak untuk tahu cerita yang sebenarnya. The truth about Joseph was about to be revealed. At the end of the day, ketidakjujuran yang kronis itu harus dibongkar. Kebenaran yang ditutupi adalah sebuah hutang, saudara-saudara. Akan tiba saatnya tagihannya harus dibayar. Ada sebuah ucapan bijak berbunyi begini, "You can run with a lie, but you can't hide from the truth. It will catch you." Anda bisa lari dengan sebuah kebohongan, tapi Anda tidak mungkin sembunyi dari kebenaran. Kebenaran itu akan menangkapmu. Tagihannya pasti akan datang. Kakak-kakak Yusuf ibaratnya saat itu sedang menerima bil tagihan yang harus dibayar, yaitu fakta yang sebenarnya tentang Yusuf. Saudara sekalian, sampai di sini sekali lagi kisah Yusuf mengangkat tema tentang kejujuran. Sebab memang ini pilar yang penting di dalam stewardship. Bicara tentang kejujuran harus kita akui dengan jujur bahwa kita semua bermasalah dengannya. Sebagai keturunan Adam dan Hawa, kita semua punya kecenderungan untuk tidak jujur. Anak-anak kecil itu entah dari mana, siapa yang ngajari, sudah pinter. Semua anak-anak kecil punya kecenderungan itu. Kita semua punya banyak alasan untuk tidak jujur. Karena takut, kita tidak jujur. Karena mau menghindari yang tidak enak, kita tidak jujur. Karena mau untung, tidak mau rugi, kita tidak jujur. Karena tidak mau kalah, kita tidak jujur. Karena mau disanjung, kita tidak jujur. Karena mau menciptakan impresi yang kita kehendaki, pencitraan, kita tidak jujur. Karena iri hati, kita tidak mengatakan yang sebenarnya.
karena rakus, kita tidak jujur. Demi keamanan diri, kita tidak jujur. Demi sopan santun, kita tidak jujur. Karena alasan kepepet, tersudut, kita tidak jujur. Beribu alasan bisa membuat kita tidak jujur. Termasuk ketidakjujuran yang memang perlu, harus, karena yang sedang kita hadapi adalah manusia busuk yang membahayakan jika kita memberinya kejujuran. Hidup ini penuh dengan challenge, di mana Anda dan saya bisa menjadi tidak jujur. Sementara, seperti kakak-kakak Yusuf, kita juga sering menyangka dan kita mengaku saya orang jujur. We are honest men. I am honest man. Padahal sejujurnya tidak sepenuhnya kita jujur. Kejujuran kita tetap mengandung ketidakjujuran. Statement, pengakuan kita ada missing point-nya. Wajah kejujuran kita ada bopeng-bopeng, lubang-lubangnya. Dengan kata lain, kejujuran kita bercacat. Oleh karena itu, saudara-saudara, janganlah berlebihan, pretend kita orang jujur. Apalagi memaki dan menghakimi orang lain sebagai tidak jujur. Sebab ketika satu jari kita menuding ke arah orang lain, tiga jari yang lainnya sedang mengarah kepada diri kita sendiri. Ketidakjujuran ada di sana, ya. Tapi jangan lupa, ketidakjujuran juga ada di sini. Namun demikian, bukan berarti tidak jujur ya tidak apa-apa kalau begitu. Bukan itu maksud saya. Bukan berarti lalu kita boleh memandang enteng dan boleh toleran saja pada semua ketidakjujuran. Atau bahkan, ya sudah, kita jadi orang tidak jujur saja. Bukan begitu. Kejujuran tetap sebuah value yang harus kita junjung tinggi. Kejujuran adalah pilar utama dari karakter kita. Kejujuran itu mutlak harus ada pada seorang steward yang dipercayai Tuhan, yang namanya life, kehidupan. Yang hendak saya katakan adalah kita harus berupaya untuk hidup jujur tanpa bertingkah seolah-olah kita orang paling jujur. Kita harus berupaya hidup jujur tanpa bertingkah seolah-olah kita orang paling jujur. Di tengah sikap jujur bahwa kita tidak 100% jujur, kita harus berupaya untuk jujur. Setidaknya di dalam 3 hal ini dalam kehidupan kita. Pertama, selayaknya jujurlah dalam hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, uang.
Uang memang bisa mengangkat kita ke panggung kesuksesan dan kesenangan, tetapi uang juga bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang kesusahan. Uang adalah alat bagi godaan iblis yang paling ampuh. Kita harus ekstra hati-hati terhadap uang. Berusaha jujur, baik ketika mencari uang, ketika menerima uang, ketika menjalankan uang, ketika menerima kepercayaan yang bersangkutan dengan uang. Sudah terlalu banyak contoh orang yang jatuh karena itu. Yang pertama, selayaknya jujurlah dalam hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Yang kedua, selayaknya jujurlah dalam hidup perkawinan. Jujur, tidak serong, tidak curang, dan setia pada pasangan. Jangan main sembunyi. Jangan main belakang, jangan main selingkuh, serba berkhianat. Salah satu sumber kehancuran rumah tangga adalah cheating, infidelity, disloyalty. 40-50% dari kasus perceraian disebabkan oleh infidelity. Sekali ketidakjujuran dibiarkan terjadi, dampaknya akan kemana-mana. Sukar untuk benar-benar dipulihkan. Sekali pohon dusta ditanam dalam perkawinan, akarnya akan merambat ke segala penjuru, membuntu semua saluran komunikasi. Dan tagihannya, bilnya akan menjadi terlalu besar untuk bisa dibayar. Oleh sebab itu, waspadalah, selayaknya jujurlah dalam yang satu ini, hidup pernikahan. Yang terakhir, ketiga, selayaknya jujurlah pada diri sendiri. Be true to yourself. Be yourself. Oh, ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya setiap hari kita ini bergumul dengan ini. Be true to myself. Banyak orang tidak jujur dan tidak berani jujur pada dirinya. Takut diremehkan, takut ditolak, takut disalah mengerti, takut ditinggalkan. Akibatnya tidak jujur pada dirinya sendiri. Ada orang tidak jujur pada asal-usulnya. Ada orang tidak jujur pada umurnya. Ada orang tidak jujur pada wajahnya. Wajahnya diubah, dibedah sampai jadi orang lain. Sampai orang lain bingung, bagaimana dari begini bisa jadi begitu? Ada orang cara jalannya, tatanan rambutnya, dandanannya, lifestyle-nya mati-matian meniru orang lain. Sampai mati. Sehingga terdengar sebuah ungkapan, you were born an original, don't die a copy. Kita ini dilahirkan asli. Jangan sampai kita mati jadi fotokopi. Fotokopinya pihak lain. Banyak orang menipu dirinya sendiri dan tidak be true pada self-nya.
Jujur pada diri sendiri itu tidak mudah, tetapi kita harus berupaya. Jujur pada diri sendiri berarti setiap hari kita berupaya menerima diri, menghargainya, say true things positively to ourselves, merangkul masa lalunya, mengobati dan membebat luka-lukanya, mengakui kesalahannya dan perbaiki, terima kegagalannya dengan besar hati dan coba lagi, terima kekurangannya tanpa rasa minder, terima kelebihannya tanpa rasa sombong, berdamai dengan diri sendiri, make peace with ourselves. Mengapa? Karena Allah sudah berdamai dengan kita melalui Yesus Kristus dengan kurban yang amat mahal yang nanti kita rayakan dalam perjamuan. Kita itu diperdamaikan dengan Allah. Kalau Allah berdamai dengan dirimu, maka engkau pun layak berdamai dengan dirimu sendiri. Jujurlah pada diri sendiri. Saudara-saudara, kita harus jujur bahwa kita ini tidak selalu jujur, seperti saya katakan. Tetapi berupayalah jujur tanpa merasa diri orang paling jujur. Berupayalah jujur at least dalam 3 hal tadi: keuangan, perkawinan, dan diri sendiri. Kembali pada cerita kakak-kakak Yusuf. Kalau dengan perlahan-lahan Allah sedang menyingkap kebenaran tentang Yusuf, sebenarnya Allah bukan menghukum saudara-saudaranya, tetapi sebenarnya sedang membebaskan mereka. Ingat, kata Alkitab, kebenaran itu memerdekakan. Yohanes 8 ayat 32. Kebenaran itu membebaskan, dan Allah ingin membebaskan kakak-kakak Yusuf, membebaskan mereka dari ketakutan, membebaskan mereka dari rasa bersalah yang bertahun-tahun, membebaskan mereka dari kepalsuan hidup. Tapi begitu jugalah dengan Tuhan. Kalau Tuhan membawa kita kepada kebenaran, Tuhan itu sebenarnya sedang membebaskan kita. Hidup yang tidak jujur adalah seperti orang yang menanggung tagihan yang besar sekali, kian lama kian besar. Sebaliknya, hidup dan berlaku jujur adalah hidup yang lebih merdeka, lebih lega, dan lebih otentik. It's our choices. Tuhan mengajukan 2 pilihan itu. Hidup terbeban oleh tagihan besar karena tidak jujur, atau hidup jujur, merdeka, dan lebih otentik. Oleh karena itu, saudara-saudara, pilihlah dengan benar setiap hari. Amin.